Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung di pertemuan siang kali ini dalam rangka belajar bersama ya. Kali ini kita akan belajar mengenai geometri. Sebelumnya, perkenalkan kami yang akan menyampaikan materi. Saya sendiri adalah Kurniawan dan teman rekan saya Nurul Fajri, Dian Ayu dan Sutiati. Nah, teman-teman semua, di sini kami akan bahas 4 materi. Yang pertama mengenai garis, titik, dan sudut, yang kemudian dilanjutkan dengan segitiga, kemudian lingkaran, dan juga bangun ruang dan membatasi. Langsung saja kepada teman-teman yang tugas, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, yang pertama ada titik, garis, dan sudut. Titik tidak didefinisikan karena tidak mempunyai tebal, tinggi, lebar, panjang, dan berat, serta tidak punya ukuran. Titik ditulis dengan huruf besar, misalkan A, dan dilambangkan sebagai bulatan titik, sehingga titik A dilambangkan bisa dilihat seperti itu, titik punya A. Postulat atau aksioma 1, melalui sebuah titik dapat dibuat garis yang banyaknya tak terlihat. Selanjutnya garis merupakan dengan beberapa titik, paling sedikit adalah 2 titik. Macam-macam garis yaitu garis lurus api dituliskan seperti itu, tapi kemudian ada garis di atasnya, kemudian garis berarah api dituliskan seperti itu, kemudian segmen garis api atau ruas garis dituliskan api, kemudian garis di atasnya tidak ada tanda panahnya. Selanjutnya sudut adalah pertemuan dua garis pada pangkalnya. Macam-macam sudut yaitu yang pertama ada sudut lengkung, yaitu besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian ada sudut lancip, besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Dan sudut refleksi, sudut yang besarnya antara 180 sampai 360 derajat. Gambarnya bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya masuk ke materi segitiga. Segitiga dibentuk dari 3 buah titik yang dihubungkan dengan 3 buah garis. Sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi. Yang pertama ada segitiga sembarang, kemudian segitiga sama kaki atau isosceles dan triangle, kemudian segitiga sama sisi. Berdasarkan sifat-sifat segitiga itu ada segitiga lancip, kemudian segitiga siku-siku, dan segitiga lengkung. Kali segitiga dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Kemudian luas segitiga rumusnya L sama dengan setengah alas kali tinggi. Lanjut Mbak Luhut. Selanjutnya yaitu segi 4. Yang pertama itu ada persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 dengan pasang sisi terhadapannya sama panjang dan sederajat serta setiap sudutnya siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang yaitu sisi yang berhadapan pada persegi panjang sama panjang dan saling sejajar, dan semua sudut persegi panjang sama besar yaitu 90 derajat. Selanjutnya yaitu lini persegi panjang, yaitu jumlah panjang semua sisi persegi panjang. Lini sama dengan 2 kali panjang kali lipat. Luas persegi panjang artinya luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi persegi panjang, yaitu panjang kali lipat. Yang kedua yaitu persegi atau bujur sangkar. Persegi adalah segi 4 yang 2 pasang sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Sifat-sifat persegi yaitu semua sisinya sama panjang dan setiap sudutnya 90 derajat. Geometri saling berpotongan tegak lurus, mempunyai 8 cara untuk menempati tingginya. Diagonalnya saling membagi sama panjang. Lini persegi adalah jumlah panjang semua sisi-sisi persegi, yaitu K sama dengan 4 dikali panjang sisi. Kemudian luas persegi artinya
Misalnya, luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi persegi. Luas sama dengan sisi kali sisi. Selanjutnya yaitu jajaran genjang. Jajaran genjang adalah bangun datar yang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut yang berhadapan sama besar, sedang jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat, dan tiap penghalnya saling lengkap. Satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Luas permukaan balok diperhitungkan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang lebar, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar di sisi balok tersebut. Jika suatu balok berdimensi panjang P kali L kali T, maka volume balok dapat dirumuskan luas alas balok kali tinggi balok, yaitu P kali L kali T. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang segi N beraturan sebagai sisi alas dan sisi tutup, serta N bidang persegi panjang sebagai sisi tegak. Luas permukaan suatu prisma adalah jumlah luas bidang alas, luas bidang tutup, dan luas bidang sisi-sisinya. Luas permukaan prisma dapat dirumuskan luas permukaan prisma sama dengan luas bidang alas ditambah luas bidang atas ditambah luas bidang sisi 1 tambah luas bidang sisi 2 hingga luas bidang sisi N. Untuk perhitungan volume prisma dapat dirumuskan luas bidang alas prisma kali tinggi prisma. Bangun ruang selanjutnya yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik, yang biasanya titik tersebut disebut sebagai puncak limas. Luas permukaan suatu limas adalah jumlah luas bidang alasnya dan luas semua bidang sisi-sisinya. Luas permukaan limas dirumuskan sebagai luas bidang alas ditambah luas bidang sisi 1 ditambah bidang sisi 2 hingga luas bidang sisi N. Nilai N tergantung pada banyak sisi bidang yang dimiliki pada limas tersebut. Misalkan untuk limas tegak segi 4P dengan tusuk ABCD atau di titik ABCD, maka untuk luas permukaan limas segi 4P ABCD yaitu luas bidang alas segi 4 ditambah luas bidang segitiga PBA ditambah luas bidang segitiga PBC ditambah luas bidang limas PCD dan ditambah luas bidang segitiga PAD. Untuk volume limas sendiri dapat disebutkan volume limas sama dengan 3 kali luas bidang alas kali tinggi limas. Bangun ruang selanjutnya yaitu kerujut. Kerujut merupakan bangun ruang sisi lempung yang menyerupai limas segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Luas permukaan kerujut adalah jumlah luas kerujut dan luas bidang alas kerujut. Suatu kerujut dengan jari-jari alas R dan tinggi kerujut D dan panjang sisi LGCS, maka luas permukaan kerujut dapat dirumuskan luas bidang alas ditambah luas limut, yaitu bidang alasnya kan lingkaran, sehingga luas bidang alasnya sama dengan pi R kuadrat ditambah setengah kali RS, sehingga luas permukaan kerujut sama dengan pi R kuadrat ditambah setengah R akar kuadrat tambah D kuadrat. Luas kerujut terbentuk dengan bentuk limas, sehingga perhitungan volume kerujut identik dengan perhitungan volume limas. Suatu kerujut dengan panjang jari R dan kerujut D, maka kerujut dapat dirumuskan V kerujut sama dengan 3 kali luas bidang alas kali tinggi, yaitu bidang alasnya pi R kuadrat, sehingga volume kerujut dapat dirumuskan menjadi sepertiga pi R kuadrat D. Bangun ruang selanjutnya yaitu tabung. Karena suatu
Karena Karena suatu tabung merupakan suatu silinder lingkaran tegak, maka permukaan sebuah tabung terdiri dari dua buah bagian daerah lingkaran yang kongruen yang berjari-jari sama, yaitu berada di alas dan tutup. Dan juga sebuah daerah persegi panjang. Daerah persegi panjang tersebut mempunyai dimensi K kali T, yaitu K itu adalah keliling daerah lingkaran, bidang alas, dan T merupakan tinggi tabung, sehingga jaring tabung terbentuk dengan jaring bidang alas R dan tinggi T adalah susunan dua buah daerah lingkaran yang saling kongruen berjari-jari sama, dan sebuah daerah persegi panjang mempunyai dimensi 2πr kali T karena panjang persegi panjang tersebut adalah keliling lingkaran, sehingga luas permukaan tabung yaitu 2 kali luas bidang alas tabung ditambah luas selimut tabung, di mana luas alas tabung yaitu πr kuadrat ditambah selimut tabung 2πr kali T, sehingga luas permukaan tabung dapat dirumuskan 2πr dikali r plus T. Perhitungan volume tabung identik dengan perhitungan volume tabung yang bidang alasnya berjari R dan tingginya T dapat dirumuskan πr kuadrat kali T. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu bola. Bola atau adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama suatu titik tertentu. Titik tertentu disebut sebagai pusat bola. Jari-jari radius suatu bola adalah ruas garis yang menghubungkan pusat bola dengan suatu titik sembarang pada bola atau jarak dari pusat bola. Diameter bola adalah himpunan semua jari-jari bola yang koplanar. Ruang dalam garis bola adalah gabungan pusatnya dan semua titik-titik yang berjarak kurang dari jari-jari bola tersebut, sehingga untuk ruang luar dari sebuah bola tersebut adalah himpunan semua titik-titik yang berasal dari jari-jari bola tersebut. Luas suatu bola adalah hasil kali 4pi dan kuadrat jari-jarinya, sehingga suatu bola dari R hitungan luas bolanya dapat dirumuskan 4pi R kuadrat. Untuk volume bola adalah hasil kali 4/3pi dan pangkat 3 jari-jarinya, sehingga bola yang berjari R volumenya dapat dirumuskan sebagai 4/3pi kali R pangkat 3. Nah, baik teman-teman, itu merupakan sedikit pemaparan materi dari kami. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan teman-teman kalau mau ditanyakan atau ada yang bisa menjelas boleh ditanyakan. Atau bisa saja mempersingkat waktu dan menghemat kuota teman-teman. Ini kan adalah latihan soal. Nah, ini latihan soal bisa kalian kerjakan. Nanti dikirimkan lewat grup WA saja. Untuk teman-teman yang mau bertanya nanti juga bisa ditanyakan di grup WA untuk memperhemat waktu dan memperhemat kuota. Bagaimana teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan di sini terlebih dahulu? Karena sepertinya belum ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Nanti jangan lupa untuk teman-teman bisa mengerjakan latihan soalnya dan dikirim ke WA grup ya. Saya dan teman-teman terima kasih. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan kesalahan kata yang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.